Assalamualaikum Tribuners, selamat malam. Hari ini Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa, ya, pejabat yang menangani persoalan desa atau membina desa seluruh Sumatera Selatan. Kita sambut Bu Rika Aprilisna, ST MSI. Iya, betul Mas Yudi. Pelaksana Harian Kepala Dinas PMD. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumsel. Betul ya saya? Betul. Apa kabarnya Bu Rika? Alhamdulillah baik Mas Yudi. Baik ya. Berarti ini keliling-keliling desa atau gimana nih pelaksana harian kepala dinas? Kalau dibilang keliling-keliling desa, lumayan. Hampir seluruh Sumsel sudah dikelilingin ya. Sampai yang terluar apa bagian sampai perbatasan Sumsel? Pernah. Sudah ya? Iya. Kita sampai ke batas antara Sumsel Bengkulu pun pernah, itu di Muratara, Kabupaten Muratara ya. Iya. Sudah pernah. Berapa lama sudah berkarya di dinas PMD ini Bu Rika? Kalau saya di dinas PMD itu dari 2009. Dari 2009 Iya. sampai sekarang. Ya? Lumayan, 15 tahun ya? 14 tahun lebih kurang. Iya. Bisa dijelaskan secara ringkas atau ya berdasarkan pengalaman Bu Rika, sebenarnya dinas PMD ini apa sih yang dikerjakan sehari-hari? Kalau dinas PMD sendiri itu yang membidangi di bidang pemerintahan desa ya Mas Yudi ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di dinas kita itu membawahi kegiatan-kegiatan dinas PMD kabupaten kota terkait pemberdayaan masyarakat desanya, baik itu pembangunan desa, perencanaan desa, peningkatan kapasitas aparatur desanya, itu insya Allah kita yang melakukan pembinaan dan koordinasi baik itu ke PMD kabupaten maupun langsung ke desanya. Iya. Jadi lebih ke pemerintahan desa ya Bu ya? Iya, lebih ke pemerintahan desanya. Pemerintahan desa ya, kepala desa dan perangkat-perangkat. Dan perangkat-perangkatnya. Cukup luas wilayah di Sumatera Selatan ini, menurut data BPS itu ada 3.200 desa dan kelurahan. Untuk desanya sendiri cuma 2.855 itu desanya. Iya. Ditambah kelurahan dan desa persiapan. Desa persiapan itu ada sekitar 40 ya. Lebih kurang masih 40 desa lagi, lebih kurang jadi 3.400-an ya desa dan kelurahan yang ada di Sumsel. Kalau sepanjang Ibu berkarir ya, melihat desa di Sumatera Selatan ini apa sebenarnya yang perlu dikembangkan? Kalau untuk potensi yang ada di Sumsel itu sebenarnya kalau kita lihat dari segi semua sisi itu bisa kita kembangkan Mas Yudi, tinggal tergantung SDM-nya. Kalau misal baik dari segi wisatanya, masalah UMKM-nya, itu bisa semua kita kembangkan. Terutama kalau dari segi wisata, kalau kita mau, kita bisa lihat di desa-desa itu banyak sudah Mas Yudi yang sudah berpotensi untuk kita jadikan objek wisata yang bisa kita kembangkan lagi supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat banyak selain Sumsel ya, maksudnya bisa di desa wisata gitu. Iya, itu tidak mesti di provinsi, jadi di desa pun bisa kita gali untuk pengembangan desa-desa wisata itu yang ada di Sumsel. Namun sekarang masih kita kembangkan, itu di Dinas PMD kan ada giat kita mengadakan lomba-lomba desa untuk desa wisatanya versi Dinas PMD sendiri. Itu yang kriterianya yang memenuhi syarat yang harus dikelola oleh BUMDesnya kalau dari versi Dinas PMD. Karena kalau dari desa wisata juga ada di Dinas Pariwisata. Iya. Jadi ini BUMDes yang mengelola objek wisata di desa gitu. Iya. Kita lebih fokus ke situ kalau untuk kriteria pemenang lomba desa wisata versi kita. Untuk tahun ini?
Itu dari tahun kemarin Oh, sudah. dari tahun kemarin. Tapi kita di tahun ini kayaknya lebih fokus ke memang mencari desa-desa yang berpotensi untuk kita kembangkan nanti ke depannya. Cuman kita kemarin sudah mengadakan lomba dan sudah dapat untuk pemenang-pemenangnya. Contohnya apa Bu? Apa BUMDes yang mengelola objek wisata itu? Di Muara Enim, Musirawas itu ada. Kalau Danau Ranau itu sudah dikelola oleh pemerintah Kabupaten. kabupaten. Kalau untuk objek wisata Danau Ranau-nya ya, itu dikelola oleh pemerintah kabupaten karena merupakan aset mereka juga, aset kabupaten kan, sudah termasuk aset kabupaten. Kalau untuk di desa wisata di Ranau, Danau Ranau di Banding Agung, desa Banding Agung. Tapi di masing-masing kabupaten, terutama di desa-desa itu apa? Pemdes atau BUMDes, badan usaha milik desa ini bisa Bisa. mengelola ya. Makanya mereka tuh sudah, cuman kita BUMDes kita ini masih belum banyak yang belum banyak yang jalan ya Mas. Saya nggak tahu kendalanya lagi kami pelajari karena mereka ini terkendalanya di permodalan kalau untuk BUMDes ya. Terus masalah badan hukumnya, badan hukum karena ada berapa 2000-an ya badan BUMDes yang ada di kita, baru 600-an yang berbadan hukum. Mayoritas badan hukumnya apa itu? Itu yang diterbitkan oleh Kemenkumham. Oh iya. Oh, badan Jadi hukumnya iya, bukan kayak koperasi, PT. bukan kayak koperasi, bukan. Mereka mengajukan usulan itu nanti yang ke Kemendes diterbitkan oleh Kemenkumham. Jadi ada sertifikat nanti mereka itu bahwa BUMDes itu sudah berbadan hukum. Oh iya iya iya. Kalau sudah berbadan hukum, mereka untuk mencari permodalan lebih enak, bisa mengajukan bantuan permodalan ke CSR ataupun ke bank-bank. Tapi bentuk bantuan hukumnya bukan kayak koperasi, PT, beda. bukan Beda. ya? Dari Ada 2000-an PP yang itu mengatur sendiri. 600 yang berbadan hukum. Baru 600-an kalau tidak salah yang berbadan hukum. Baru sedikit memang Mas Yudi, karena kayaknya mereka kalau kami cari selain masalah SDM, terus agak kesulitan untuk mengajukan proses badan hukum itu karena banyak syarat-syaratnya kan yang akan diajukan. Padahal kita sudah coba bantu, untuk sekarang kita coba bantu untuk proses pengajuan tersebut biar lebih banyak lagi nih untuk kedepannya BUMDes yang ada di kita bisa naik BUMDesnya. Naik kelas. Kan naik kelas, naik grade lah minimal. Iya, iya, iya. Itu lagi kita bantu dan kita sosialisasikan ke kabupaten kota melalui bidang-bidang yang menangani. Jadi memang pemerintah desa dan warga juga harus jeli melihat potensi di potensi di desa masing-masing. Jadi yang tahu potensi desanya itu sebenarnya desanya masing-masing. Kita tinggal mengembangkan, bukan orang luar sebenarnya. Tapi itu yang harus kita gali. Kan kita harus lebih kita beri motivasi biar mereka lebih mau nih melihat desa kami ini keunggulannya apa, kelebihannya apa dibanding dengan desa-desa lain. Terkadang mereka sendiri tidak sadar desa mereka itu punya kelebihan. Iya, iya. Nah, jadi itulah tugas kami untuk terus menggali dan memotivasi masyarakat warga di desa biar lebih giat lagi dan lebih mau berinovasi lagi, mengeluarkan ide-ide mereka, apa-apa yang ada di desa mereka biar lebih berkembang. Biar mereka bisa tunjukkan nih, oh ini nih desa kami dengan inovasi-inovasi yang ada, misalnya dengan potensi-potensi yang ada. Kayak di Oku Selatan dengan potensi wisatanya itu kan bisa dikembangkan, baik itu lewat media sosial, terus dari mulut ke mulut cerita. Kalau itu makanya kami sekarang sedang giat-giatnya melakukan pembinaan seperti itu Mas, untuk mereka lebih giat lagi mempromosikan ke luar-luar daerah, bila perlu sampai ke luar negeri biar yang orang luar tahu bahwa di Sumsel ini ada loh seperti Bali kayak gitu kan. Tidak cuma di Bali saja kan, kalau di Bali kan terkenal misalkan pantainya, padahal kalau kita mau lihat di Sumsel ini ada yang daerah-daerah kayak gitu, cuman masih tersembunyi. Iya, iya, iya. Jadi memang harus ditampilkan ke. Iya, harus berani tampil memang. Iya, iya. Dan harus kita gali dan kita
kita arahkan lagi ke pemerintah kabupatennya melalui dinas PMD-nya supaya lebih mengajak lagi masyarakatnya untuk menggali potensi yang ada. Memang sekarang tapi mereka ini kebanyakan terkendala di anggaran ya. Karena ya sekarang lagi ya mudah-mudahan lah walaupun dengan dana yang terbatas mereka bisa lebih memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Iya. Anggaran ada juga kan dari dana desa. Ada. 1 miliar itu per desa. Dana desa itu enggak 1 miliar mas sebenarnya satu desa. Jadi tergantung. Semakin desanya banyak itu semakin kecil pembagiannya. Ibarat kue ya. Kalau kue 1 misal yang bagi anaknya 8 dibanding kue 1 dibagi anaknya yang 5 kan beda. Seperti itulah. Jadi dibaginya per kabupaten? Per desa. Kalau di Sumsel yang paling banyak desanya kan Lahat ya. Kabupaten Lahat. Jadi bisa jadi lebih kecil dari kabupaten yang lain? Bisa jadi lebih kecil. Dari desa di kabupaten yang lain? Dibanding Prabu Muli. Prabu Muli kan cuma 12 desa. Sisanya kelurahan ya? Kelurahan tidak dapat dana desa. Nggak dapat. Jadi dibagi berdasarkan jumlah itu juga. Jadi nggak ya, rata ada kriteria mereka membagi dana desa itu mas. Ada kriterianya. Misal desa ini dapatnya misal 200 juta atau 500 juta untuk 1 tahun. Desa ini 700. Itu berdasarkan usulan ya. Usulan dari hasil musren mereka, musren Bangdes mereka terkait apa-apa saja yang untuk diperlukan mereka menggunakan dana desa itu. Itulah dasar pembagian untuk besaran dana desa ke desa. Makanya tidak semua desa itu sama nominal. Tapi kalau memang digadang-gadang itu kan 1 miliar 1 desa. Tidak mas. Itu cuman rata-rata dipukul rata segitu. Iya. Tapi dari lebih kurang. Dana desa itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung kalau ada misalnya tempat wisata yang mau ditanjolkan, jalan diarahkan ke sana gitu, bisa juga. Boleh, tapi kalau untuk dana desa itu tidak boleh dipergunakan untuk pembangunan fisik ya. Jalan nggak bisa ya, jalan? Nggak boleh, karena itu ada juknis penggunaan dana desa sendiri ada dan tidak boleh dipergunakan untuk pembangunan. Jadi untuk apa ini umumnya? Untuk pemberdayaan, dia lebih ke pemberdayaan. Mungkin kalau kita misal mau sosialisasi terkait penggunaan pemanfaatan aset wisata, desa wisatanya apa bisa kalau misal sosialisasi ya bisa. Tapi kalau untuk bangun jalan nggak boleh. Itu ada alokasi yang lain ya? Alokasi lain mungkin ya. Itu kabupaten. Jadi ya, ini betul-betul untuk pemberdayaan ya, untuk untuk misalnya pelatihan itu tadi mau bikin BUMDes. Mereka ada di juknis itu ada penjelasan. Jadi untuk dana desa itu boleh dipergunakan misal 20% untuk ketahanan pangan, 30% untuk BLT misal seperti itu, 25% untuk BLT untuk terus apa lagi Bu Desi? Konvensional. Nah, itu ada semua di juknis dan tidak boleh keluar dari situ. Oh, oke. Jadi ya intinya untuk pemberdayaan lah ya. Itu kan banyak intinya untuk kegiatan pemberdayaan. itu kan yang kalau untuk itu tidak bisa. Jadi mungkin bisa carikan solusi-solusi lain ya. Mungkin dari kabupaten kan anggaran yang dari menganggarkan. Pemerintah provinsi, dari kabupaten kan untuk infrastruktur juga ada kan. Kalau untuk provinsi saya kurang tahu. Kalau untuk pembangunan fisik ya, untuk misal jalan itu mungkin karena bukan ranahnya PMD, itu ada di PU ya, mungkin bisa nanti langsung ke kabupatennya masing-masing. Bisa misal untuk bantuan pembangunan jalan menuju lokasi kayak di Oku Selatan kan, jalan ke sana itu kan itu sebenarnya wisatanya bagus, tapi karena akses ke sananya agak sulit, bukan sulit sih, agak apa ya, berliku-liku lah, agak membuat pusing, mungkin lebih jauh. Jadi mungkin salah satu kendalanya mungkin itu ya, yang jadi
kurang ramai. Nah itu kalau untuk pembangunan jalannya kan lebih ke provinsi ya, lebih ke provinsi dan kabupaten. Iya, iya, iya. Ya, artinya ada untuk pos itu di bidang yang lain, ya Iya, kan? di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Jadi selain wisata, apalagi Bu, untuk UMKM juga UMKM di juga. desa itu banyak, yang terutama yang melibatkan ibu-ibu PKK-nya. UMKM kalau di desa-desa itu rata-rata jalan. Jalan gimana? Maksudnya itu ada. Oh. Jadi melalui ibu-ibu PKK desanya mereka bikin kegiatan-kegiatan yang bisa untuk diperjualbelikan. Jadi misal membuat hasil kerajinan dari sumber daya alam yang ada di situ, misal rotan, itu mereka bisa manfaatkan dan bisa ada yang sudah sampai dijual ke provinsi, sudah mereka pasarkan. Ada juga cuman yang sebatas di kabupaten. Terus cara pengemasan kopi, pengolahan kopi, itu kan bisa mereka kerjakan itu untuk di desa-desa melalui PKK-nya, PKK desa masing-masing. Di mana mereka masih dibina oleh PKK kabupaten. Pariwisata, UMKM, pertanian lah pasti. Iya, kalau pertanian sudah pasti. Itu sudah punyanya desa, baik itu yang punya sawah maupun kebun ya, perkebunan itu sudah pasti mereka sudah jalan kalau untuk ini. Itu untuk juga di desa-desa. Bisa ditopang atau disupport oleh dana desa itu, pertanian itu. Kalau untuk pertanian kali kalau karena untuk ketahanan pangan ya. Masuk itu tadi ya kayak Ya, ketahanan pangan. atau sudah ada bidangnya dinasnya sendiri untuk ya. di ketahanan pangan kan iya, itu mereka bisa ambilkan dari situ sebenarnya bisa. Tapi tinggal kita lihat seperti apa kegiatannya yang mendukung untuk peningkatan ketahanan pangan tadi. Kan ketahanan pangan tuh nanti ujung-ujungnya bisa untuk penurunan stunting. Itu. Iya. Iya, iya, iya. Jadi nah ini menarik juga, kami belakangan ini juga membuat konten atau menulis berita tentang mata lokal desa, itu melihat kisah-kisah inspirasi, potensi gitu ya. Dan kami dengar di dinas juga melakukan lomba-lomba tadi ya Bu ya. Iya. Sama kebetulan dengan tema Tribun dan Sripo ya. Itu ya, ingin membangun desa berprestasi. Nah kalau dari lomba-lomba yang selama ini digelar oleh Dinas PMD, ada contoh yang desa-desa yang sudah muncul berprestasi di Sumsel? Di Sumsel sendiri sepanjang saya ada di PMD itu di 2000 kita udah sering ngikutin lomba-lomba sampai ke nasional. Pertama kegiatan yang lomba desa ya. Lomba desa itu dari semua aspek itu kita nilai, baik itu pemerintahan, pemberdayaan, kemasyarakatan, kelembagaan, semuanya ada di situ. Kita nilai. Sumsel sudah pernah mendapatkan juara nasional. Itu di tahun 2019 dan 2019 kalau salah. Sebelumnya juga pernah perwakilan dari Kabupaten Oki, dari Desa Sedio Mulyo kalau tidak salah ya. Itu mendapatkan juara 2 tingkat regional pusat. Kita kan kalau untuk lomba desa itu dibagi per regional untuk lombanya nasionalnya. Regional 1, 2, dan 3. Sumsel kebetulan di regional 1. Satu itu Sumatera bukan? Regional 1 itu wilayah Sumatera, mulai dari Aceh sampai Lampung. Karena kalau kita nyemplung di regional 2, sudah pasti kita nggak dapat. Soalnya itu sudah lingkup Jawa, Bali, dan sekitarnya itu. Itu yang desa tadi itu menang apa dia bidangnya? Lomba desa itu di semua bidang. Lomba desa itu kan ada bidang semua dinilai, baik itu dari pemerintahan, pemberdayaan, kemasyarakatan, keamanan dan lingkungan, kelembagaannya, linmasnya, semua aspek dinilai. Kesehatan masyarakat semua. Juara 1 ya Bu? Nomor 2 kita. Oh nomor 2. Nomor 2 tingkat nasional. Oh tingkat nasional. Kita juga pernah dapat lomba PKK KBKes juara 1 nasional di Manado di tahun
2018. Kebetulan yang dapatnya itu Oku Selatan. Juara 1 nasionalnya. Itu apa? Di bidang apa? Lombanya tuh? Lomba Kategorinya? kategorinya untuk kesehatan keluarga berencana. Oh, oke, oke. Desa Jadi itu tingkat partisipasi di keluarga berencana ya? Iya, terkait akses desa, terlibat untuk masalah keluarga berencana, peningkatan program keluarga berencana. Posyandu kayak gitu? Iya, posyandunya, semua dinilai. Baik itu Ibu Ketua PKK-nya, bagaimana menghayukan supaya program keluarga berencana di desa itu jalan. Itu tim penilainya dari pusat langsung, dari BKKBN pusat, PKK pusat. Kita yang mendampingi, kebetulan kemarin yang dapatnya Oku Selatan. Jadi cukup banyak desa berprestasi di Sumatera Selatan. Cukup banyak ya. Tapi bagi desa-desa yang lain yang belum berprestasi ini apa ini? Itu makanya agak itu Terobosannya jadi tantangan kami juga Mas Yudi ya. Untuk desa-desa yang belum berprestasi, karena sebagian besar yang berprestasi rata-rata kabupaten ini lagi, seperti itu kan. Nah itu sekarang kami lagi berusaha untuk memotivasi mereka itu supaya mengikuti jejak-jejak rekannya yang ada di kabupaten-kabupaten yang sudah memenangkan lomba-lomba itu, baik lomba tingkat provinsi, tingkat kabupaten sendiri maupun yang sudah sampai nasional. Memang itu sudah jadi tantangan kami Mas, dan sekarang harus kami kejar karena sekarang memotivasi dan memberi semangat untuk masyarakat desa itu tantangan tersendiri bagi kami Dinas PMD untuk memacu mereka supaya lebih giat lagi. Karena mereka tuh kalau tidak kita pancing, kayaknya sudah lempeng-lempeng aja kayak gitu. Sudahlah kayak ginilah kayak gitu. Sekarang kita tinggal, kamu bisa kayak desa yang di kabupaten ini, silahkan kamu kunjungin ke situ. Terus sekarang ayo kami memotivasi mereka. Kemarin juga sempat ada pelatihan ya untuk aparatur desa yang diselenggarakan oleh pusat, oleh Dirjen Bina Pemdes terkait untuk peningkatan aparatur desa. Di situ kami suruh mereka bersaing supaya mereka bisa memotivasi warganya, karena perangkat desa itu kan motornya yang ada di desa. Kalau mereka sendiri tidak jalan, ibaratnya kehabisan bensin, kayak motor habisan bensin, gimana mau masyarakatnya ikut? Alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan, sudah lancar. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bisa dapat desa-desa lagi yang lebih banyak lagi berprestasi selain desa-desa yang sudah sering dapat prestasi-prestasi yang kita adakan. Iya. Apa ya kuncinya untuk bisa berprestasi itu desa-desa ini? Sekarang tinggal kemauan dan keinginan dari masyarakat desanya dan penggeraknya sekarang, motivatornya. Harus ada penggeraknya. Ya, itu terutama yang memimpin desanya dulu yang kita arahkan, kita pancing. Mau nggak dia memajukan desanya? Mau nggak dia membuat desanya lebih maju sesuai dengan visi misi mereka ketika mencalonkan diri sebagai kepala desa? Ya kan pasti ketika mereka mencalon, mereka pasti punya target dong. Seperti apa? Nah itu kalau mereka jalankan itu, insya Allah desanya bisa berprestasi, Mas. Nah itu yang lagi kita kasih terus, kita berikan masukan. Dan memang harus kreatif ya. Iya, harus pinter. Mencari perangkatnya juga harus pinter, teknologi, baik kayak di Jawa itu kan rata-rata perangkatnya itu menguasai teknologi, Mas. Itu juga salah satu kuncinya. Tapi untuk teknologi ini sendiri terkadang kendalanya mereka sudah mau, namun di desa di beberapa kabupaten kita nih masih ada yang kayak sinyalnya masih susah dapat, seperti itu. Kayak di daerah Pak Lawang, Oku Selatan kan seperti itu. Ada yang kalau sudah naik dikit kita udah mulai cari-cari sinyal. Nah itu salah satu kendala juga. Kita lagi coba gimana cara mengatasi kendala-kendala ini. Mungkin nanti
kami sendiri koordinasi dengan Kominfo provinsi seperti apa. Mudah-mudahan ada solusi nanti untuk desa-desa yang masih belum jaringan internetnya masih belum terlalu lancar, belum lancar lah bisa dibilang belum lancar, blank spot masih banyak. Masih banyak rasanya. Masih ya. banyak. Sekilas saja kalau kita perjalanan Iya. itu. Ya apalagi kalau ke arah Pak Lawang, Maluku Selatan itu ya bukan kita ini memang kenyataannya seperti itu dan mereka medannya sendiri juga ya, iya mungkin karena kayak medan mungkin gunung gitu dan ya. mereka sendiri mungkin mengeluhkan seperti itu. Bu, sinyal Bu kami ya sudah kita baru masuk ya nggak usah orang lain kita aja sudah bisa membuktikan kan begitu masuk ya, maju mundur sinyalnya kan seperti itu. Iya iya itu salah satu kendala yang memang. Salah satu kendala yang harus kita carikan solusi ke depannya seperti apa. Tadi kita bicara ada potensi wisata. Jelas kalau wisata banyak betul memang ya di Iya, Sumsel cuman apalagi masih arah Empat Lawang situ ya. iya itu cuman kita belum terlalu mengeksplor ya. Ekspor. Jadi termasuk kendala tadi komunikasi itu ya. Iya. Kan kalau di air terjun gitu ada sinyal Udah itu bisa iya sebenarnya bisa lewat baik Instagram, bisa tersebar ya. guys ya ini. iya betul. Kalau memang itu bagus kan sebenarnya bisa langsung kita posting atau apa kan. Iya. Kadang kalau kita sudah keluar dari situ kita kadang lupa juga posting kan. UMK wisata, UMKM, Pertanian, semuanya itu banyak. Kalau energi enggak ya? Kalau energi sejauh Ini ini lumbung kami, energi nih ya. Iya, lumbung energi pangan ya kayak kalau untuk lumbung energi kayaknya kalau Mungkin harus ikut atau dalam binaan BUMN yang iya, ini ya. CSR kan mungkin banyak ke situ. Kalau untuk lumbung energi kayaknya kita belum sejauh itu ya mendalami karena Apalagi kita lebih desa ya kan. iya lebih ke potensinya dulu. Di luar itu kan biasanya potensinya apa nih? Misal yang paling terlihat sekarang kan di wisata itu. Wisata ya. Perkebunan juga mesti. Perkebunan. Kopi Sumsel. Iya, itu sudah kopi Sumsel kan udah sampai ke luar kan? Iya. Udah dapat kopi, kita dapat penghargaan kan? Untuk kopi itu dari Empat Lawang ya, kalau nggak salah Empat Lawang dengan Muara Enim. Muara Enim mungkin ya. Itu sudah mendunia. Ada yang dikelola BUMDes juga ya? Untuk kopi kayaknya kalau ini ada di BUMDes. BUMDes yang paling bagus itu di Muara Enim Mas. Sekarang itu sudah omset mereka sudah banyak, sudah berapa ya di situ. Kalau untuk BUMDesnya sendiri sudah 400 lebih 1 tahun mereka sudah bisa punya omset 400 juta? jutaan, iya. Ini di bidang kopi? Enggak, mereka semua cakup semua. Perdagangan gitu? Tapi kalau untuk kopi sendiri di situ juga ada, cuman belum kita saja apakah cuman kopi. Itu yang jelas yang paling besarnya itu di perkebunannya. Di kopi dan karet. Karet juga, iya. Kalau di Mubah karet rata-rata kan? Di Mubah. Ya, kalau sumur ini nggak masuk ya? Nggak masuk dong. Kalau sumur minyak. Sumur minyak. Karena kemarin berita Tribun sumur minyak ya. Iya, itu tapi itu kan mana nggak bisa masuk karena nggak resmi juga ya. Iya, ilegal. Iya. Karena ilegal. Kalaupun ini ya mungkin pemerintah kabupaten yang punya kemampuan itu kan. Iya, yang bisa nyetopnya kan pemerintah kabupaten, pemerintah BUMD provinsi juga yang nggak bisa ya. Apalagi sekarang kan sudah otonomi desa kan. Undang-Undang Nomor 6 kita nggak bisa intervensi secara langsung. Kita cuma bisa pembinaan, koordinasi, seperti itu. Iya. Nah, Bu Rika ini soal pembinaan masyarakat desa ya. Selain pemerintahnya, tadi kan ada pemerintah aparatur. Pembinaan untuk masyarakat desa itu apa aja, apalagi? Kita sering mengadakan juga ya pelatihan, kita turun ke lapangan terkait misal cara penggunaan dana desa seperti apa. Aparatur juga ini ya? Iya. Tapi cara penggunaan dana desa? Cara penggunaannya macam-macam, bisa ke profilnya, banyak kan di desa itu banyak kasih kaurnya itu kan ada masing-masing bidang. Baik pembinaan masalah administrasi desanya, seperti apa administrasi desa yang baik, yang benar, pelaporan
kepala desanya yang baik, yang bagus. Itu kita laksanakan juga, Mas. Karena salah melaporkan atau salah mengelola bisa berakibat Iya, salah format bisa fatal. bisa fatal ya. Iyalah, karena sedikit saja salah kalimat ya bisa berisiko juga kan sekarang, zaman sekarang Zaman takut. sekarang. Dan di berita-berita kan juga Iya, bukan hanya di tingkat pusat atau di tingkat yang tinggi ya, di sekarang kan pemerintah langsung. desa pun Iya. bisa juga tersangkut. Iya, karena dana desa itu sendiri kan langsung ke desa, Mas, tidak lagi lewat provinsi ataupun kabupaten. Dikelola layaknya. Langsung dikelola oleh desa. Keluarnya juga langsung ke desa. Itu masuk dalam concernnya PMD nggak supaya menghindarkan mereka dari Iya. itu. Itu salah satu tugas kita kebetulan di bidang saya itu ada tusinya, ada seksinya juga Ibu Desi yang menangani tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, itulah salah satu tugas kami, tusi kami juga untuk melakukan pembinaan terkait penggunaan itu. Penggunaan juknisnya. Kami melakukan monitoring. Selain monitoring, di sela-sela monitoring kami juga melihat apakah cara mereka peng-SPJ-nya, penggunaannya apakah sudah benar. Seperti itu. Kami memberitahu bahwa kalau memang salah kita bisa kasih tahu, kita beritahu bahwa harus seperti ini supaya tidak bersinggungan dengan yang namanya APH itu. Dengan hukum. Tapi Iya. ada di Sumsel ada pernah. Ada, kalau yang ngeyel-ngeyel tadi ada, tapi kita tidak bisa ini. Yang penting kita sudah memberitahu. Tapi mudah-mudahan untuk Sumsel sih tidak ada yang terlalu tidak bermasalah. Tapi Semuanya aman-aman. sejauh ini setelah banyak pembinaan itu ada perkembangan nggak Bu Rika melihat? Insya Allah aman. Sudah banyak kades yang paham, apalagi sering kita pelatihan nih di Palembang kan. Baik itu mereka yang mengadakan pelatihan, kita diundang sebagai narasumber. Mereka sudah sedikit banyaknya sudah paham, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh. Sudah tahu, yang mana nanti kalau dilakukan seperti ini akan kena ini, itu sudah sebagian besar tahu. Mudah-mudahan mereka bisa takut dan bisa mengikuti apa yang sudah kita arahkan, supaya nanti kerjanya juga mereka enak kan. Memang dana yang didapat itu memang dipergunakan untuk pembangunan dan kemajuan di desanya. Sudah sesuai dengan apa yang di Juknis, apa yang sudah diarahkan oleh pusat. Iya. Nah ini menarik. Tadi ada lomba yang di level provinsi itu apa aja itu Bu Rika yang sekarang akan digelar ini? Kalau kita lomba-lombanya udah selesai. Oh, oke. Iya, ada kebetulan tahun ini ada 6 lomba ya. Di lomba desa, Bulan Bakti Gotong Royong, BUMDes, BUMDesma, Posyantek, dan 5 ya. BUMDesma tadi kan? BUMDesma, Gotong Posyantek, royong, Gotong Royong, Desa Wisata. Desa wisata, 5 ya. Iya, Iya, memang desa wisata. paling sering memang kita dengar soal desa wisata ya. Ya sekarang kan lagi digaungkan seperti itu. Mulai dari 2022, 2023 kayaknya mau ditingkatkan. Berarti ada kayak labelnya di desa-desa ini masuk desa wisata. Desa A masuk desa wisata, ada ya di ini? Ada, kalau yang desa yang sudah ikut yang rata-rata yang sudah menang itu biasanya ada labelnya desa wisata ini. Itu masing-masing desa atau dari kabupaten atau provinsi yang memberi status itu desa wisata itu? Kabupaten kan awalnya mereka dulu yang mengadakan, yang menentukan bahwa ini desa ini untuk Kabupaten Muara ini masuk desa wisata, kategori desa wisata. Itu yang diusulkan oleh mereka ke kami untuk mengikuti lomba desa wisata tingkat provinsi. Berarti sudah dari ribuan atau 2.800 tadi itu sudah cukup banyak desa wisata di Sumsel? Kan masing-masing kabupaten satu, Mas. Masing-masing kabupaten satu Yang setiap mengusulkan, iya. Mengusulkan yang terbaik versi kabupaten. Untuk mewakili kabupaten mereka. Iya. Sudah berapa tahun lomba semacam ini, Bu? Kalau desa wisata kayaknya baru 2022 ya, 2022 sampai dengan sekarang kayaknya. Masih baru ya. Iya, karena kita baru kemarin kan karena baru COVID juga. masih ya, selain COVID, kita kemarin masih agak
ragu karena itu apakah punya kita atau punya dinas pariwisata. Pariwisata. Iya. Iya. Tapi setelah karena di kami juga diajak sebagai tim oleh dinas pariwisata untuk lomba wisata mereka. Ternyata setelah dipelajari dan ditanya ke kementerian, karena PMD sendiri ada 3 kementerian yang menaungi. Oh. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa. Ya. Jadi setelah dipelajari, ditanya, dikonsultasikan ke Kementerian Desa bahwa versi PMD Desa Wisata itu, bedanya di sini dengan versi desa wisatanya, versi pariwisata. Nah, makanya kita membuat itu, mengajukan usul itu. Oke. Terakhir ini Bu Rika, untuk tahun 2025 apa target pemerintah provinsi terhadap desa ini di seluruh Sumsel? Target provinsi sendiri untuk 2025 itu peningkatan SDM-nya. Peningkatan SDM aparatur yang ada di desa, terus pengembangan dari segi ekonomi, pendapatan desa, dan untuk mengembangkan lagi desa wisata yang ada di Sumsel. Serta BUMDes, itu yang paling penting. Banyak ini PR-nya. Banyak PR yang masih harus kami kerjakan untuk kedepannya nanti. Aparatur, ekonomi, desa wisata dan BUMDes ya. Ya, itu juga merupakan tugas yang sudah ditugaskan kebetulan Pak Kepala Dinas kami, Bapak Depa, sekarang yang menjabat di Musirawas, jadi PJS di Musirawas. Beliau lagi fokus untuk menargetkan ke 4 bidang itu untuk di tahun depan. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Mas ya. Ya. Di tahun depan, biar desa-desa yang ada di Sumsel bisa lebih maju lagi. Lebih maju, lebih sejahtera Bu. Lebih sejahtera, karena Indonesia bisa maju harus dari desa dulu. Ya, terakhir, tadi sudah terakhir nih penutup berarti. Penutup, mungkin Bu Rika ada yang bisa disampaikan atau arahan atau harapan terhadap masyarakat desa atau pemerintah aparatur desa tadi ya. Nah, itu bisa disampaikan langsung. Coba. Harapan kami dari Dinas PMD Provinsi untuk aparatur desa supaya lebih bisa meningkatkan lagi kemampuan, baik itu kemampuan di bidang teknologi, kemampuan secara administrasi, supaya bisa lebih menata kegiatan pemerintahan mereka itu lebih baik ke depannya. Melalui dengan adanya pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti oleh perangkat dan aparatur desa, mereka bisa menerapkan nanti di desanya masing-masing. Itu saja. Mantap. Terima kasih Bu Rika, kita sudah di akhir obrolan. Mudah-mudahan bisa kita sambung lagi ngobrolin soal desa, karena ini juga jadi bahan liputan yang kontinu akan dijalankan oleh Tribun dan Seribu. Iya, terima kasih sama-sama Terima kasih. Mas Yudi. Mudah-mudahan bisa kerjasama terus ya. Ya, terima kasih. Iya. Ya, Tribuners, sudah di ujung diskusi kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Sampai jumpa pada program kami selanjutnya. Wassalam.